Nah, bersyukur itu ada dua. Yang pertama, bersyukur biqauliyah, dengan ucapan kita, yaitu dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua dengan perbuatan kita. Perbuatan kita yaitu kita tingkatkan amal ibadah kita dengan sakpol kemampuan kita. Terlebih lagi Allah mengkodar kita menjumpai bulan suci Ramadan tahun ini merupakan suatu anugerah. Nah, bukti kesyukuran kita kepada Allah kita ungkapkan dengan peningkatan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Ya, paling enggak ada 5 kesuksesan dalam bulan Ramadan yang harus kita raih. Yang pertama, sukses puasanya. Puasanya 1 bulan penuh kita puasa, kecuali ibu-ibu yang berhalangan, akan tetapi harus dibayar di hari yang lain. Yang kedua, sukses sholat tarawihnya. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, sholat tarawihnya ini disukseskan, bisa di masjid berjamaah atau mungkin dikerjakan di rumah bersama keluarga. Nah, bapak yang mengimami, ibu makmumnya, anak-anak juga makmumnya. Kemudian yang ketiga, sukses untuk meraih baca Qur'annya, tadarusannya. Tadarusan ini disukseskan. Ya, bagaimana suksesnya tadarus Al-Quran? Yang bisa mampu lancar membaca Al-Qurannya, nah ini supaya diusahakan bisa khatam. Dalam 1 bulan itu minimal khatam 1 kali. Minimal khatam 1 kali. Kalau nggak mampu, ya paling tidak belajar terus membaca Al-Quran. Nah, seperti pada siang hari ini kita menuju ke sana, menuju untuk meraih sukses baca Al-Qur'annya. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah awali dengan surat Al-Fatihah dan ini sudah masuk surat Al-Baqarah. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu. Yang keempat yaitu sukses Lailatul Qadarnya. Karena hanya di dalam bulan Ramadan Lailatul Qadar itu ada. Nah, kita sukses cari Lailatul Qadarnya. Nah, bagaimana cara mencari Lailatul Qadar? Cara mencari Lailatul Qadar itu Nabi pernah mengajari dalam hadis Bukhari, yaitu raih di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan, yaitu yang disebut dengan ibadah iktikaf. Iktikaf ini dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan, wa antum akifuna fil masajid. Iktikaf di dalam masjid. Pol-polnya nggak bisa ke masjid, bapak-bapak, ibu-ibu bisa meraih Lailatul Qadar itu di rumah. Jadi untuk mencari pahala Lailatul Qadar itu dimanapun bisa. Tapi kalau iktikaf itu harus di masjid. Nah, makanya Nabi mengajari kita meraih Lailatul Qadar itu ya sekaligus iktikafnya. Dapat pahala iktikafnya, dapat pahala Lailatul Qadarnya. Hanya 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan-kapan nanti insya Allah akan kita kaji hal itu. Kemudian yang terakhir sukses zakat fitrahnya. Nah, ini penting juga bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi jangan sampai kita sukses puasanya, sholat tarawihnya, tadarusnya juga khatam, ya, kemudian Lailatul Qadarnya dapat, tapi ternyata nggak zakat fitrah. Nah, ini nggak boleh. Pahala kita akan gantung nanti, nggak nyampe pada Allah. Maka supaya benar-benar diperhatikan, sebelum sholat id dikerjakan, ini sudah zakat fitrah itu sudah diserahkan kepada amilnya. 5 sukses inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang kita raih nanti di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah memberikan kelancaran dan kebarokahan. Dan tidak lupa sholawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi-tabi'in, para ulama sholihin, dan orang-orang yang mengikuti termasuk kita semuanya.
Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, barangkali ada yang baru bergabung pada pengajian di siang ini. Saya Abdul Rozak, bisa dicatat Bapak-bapak, Ibu-ibu, nama saya Abdul Rozak, sangat mudah sekali namanya, biasa dipanggil Mas Rozak, padahal sudah Bapak ini. Saya lulusan dari UIN Sunan Kalijaga, jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Usuluddin. Dan insya Allah mohon doanya Bapak-bapak, Ibu-ibu akan melanjutkan S2 juga di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta ini. Asal saya dari Jawa Timur, alhamdulillah sudah punya istri, sudah punya anak 2. Kebetulan istri saya juga asli Yogyakarta, daerah Minomartani, rumah bapak mertua, ibu mertua di Minomartani, di perumahan Minomartani. Ya, kapan-kapan bapak-bapak, ibu-ibu menawi yang dekat di Minomartani saged sowan, oke, saged menghubungi kula riyin. Insya Allah itu perkenalan sedikit dari saya. Matur suwun, terima kasih yang banyak. Pada siang hari ini saya siapkan materi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran. Tapi ada hal yang penting Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika kita belajar membaca Al-Quran, ini juga agar nyantol isi dari pesan Allah itu, maka kita juga belajar tafsir Al-Quran. Biar tahu apa sih maksud ayat ini. Nah, ini yang nanti kita pelajari bersama. Jadi selain kita baca Quran, dan nanti akan dijelaskan secara singkat tafsir hikmahnya. Tafsir hikmahnya. Di siang hari ini insya Allah cukup ayat 1-5, ini cukup saya kira dalam sesi ini cukup, karena bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tengok hadis Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis riwayat Bukhari. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini adalah sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya orang itu dalam perspektif Nabi adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an itu apa aja? Ya, baca bacaannya, belajar bacaannya, ya belajar maknanya, belajar keterangannya. Atau yang kita singkat dengan belajar baca dan tafsir Al-Quran. Ya, ini merupakan sesuatu pernyataan dari Nabi untuk kita. Sebaik-baiknya kalian orang yang mau belajar Al-Quran. Dan lebih lagi mau mengajarkan Al-Quran. Nah, maka insya Allah 45 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama, ya bacaannya, ya maknanya dan tafsirnya secara tafsir hikmah. Saya buat nama tafsir hikmah karena kita simpulkan ayat ini pengertiannya dan pelajaran hikmahnya apa. Ini materi sudah saya buatkan, bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat di layar ya. Di layar, nanti kalau mau minta filenya sudah saya kirim ke Pak Alim. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, ya, sebelum kita masuk di dalam kajian ini, mari kita bersama-sama untuk menata hati kita, niat kita, benar-benar niat ikhlas lillahi ta'ala, niat untuk memurnikan niat karena Allah, agar apa yang kita lakukan pada siang hari ini Allah memberikan banyak manfaat, pahala dan kebarokahan.
Niat karena Allah itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Allah sudah menjelaskan di dalam ayatnya hanya dua, yaitu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Niat karena Allah itu yang pertama mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Kita mengerjakan seperti ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita berharap untuk mendapatkan pahala. Gini apa gini? Nah, kemarin kita jelaskan, satu huruf saja 10 kebaikan. Nah, kemarin surat Al-Fatihah berapa huruf kita sudah kaji. Nah, kemudian di sini juga surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 juga berapa huruf. Kita niati untuk mencari pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yakhafuna adzabah. Takut pada siksanya Allah. Itu niat karena Allah. Jadi mengharapkan surga, takut pada neraka. Jadi apa yang kita kerjakan, setiap aktivitas kita kerjakan, kalau diniati karena Allah, itu pasti Allah memberikan kebarokahan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan disimak. Pertama, kita akan bacakan dulu. Jadi nanti acaranya begini, kita bacakan dulu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian nanti kita tafsirkan hikmah. Bapak-bapak, Ibu-ibu mendengarkan dulu. Nah, setelah direkam di dalam hati kita, oh ini maknanya begini, ada gambaran makna begini-begini. Nah, kemudian nanti kita belajar bersama-sama membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini. Terus seperti kemarin, ya entah 1, 2 atau berapa orang kita dengarkan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk membacanya. Ya, membacanya sama-sama kita belajar. Ini bukan mengetes ya, bukan mengetes Bapak-bapak, Ibu-ibu, tapi kita belajar bersama-sama. Ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silakan disimak di layar ada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, bacaan Al-Quran. Bapak-bapak sudah mendengarkan, ini sudah mendapatkan pahala. Satu hurufnya 10 kebaikan. Nah, ini supaya benar-benar disyukuri. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, agar kita lebih meresapi arti atau pesan Allah dalam ayat-ayat ini, kita kajikan secara tafsir hikmah.
Silakan disimak. Ini operatornya Pak Alim aja ya. Ayat pertama Bapak-bapak, Ibu-ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dibaca alif lam mim. Ini bacanya begitu, Bu. Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi bukan alam, bukan gitu. Alif lam mim alam, bukan begitu. Alif lam mim. Alif lam mim ini Bapak-bapak, Ibu-ibu merupakan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu huruf yang terputus. Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau menjumpai huruf-huruf seperti ini namanya huruf muqatta'ah. Seperti Yasin, Toha, Shad, Alif Lam Ra. Nah, ini namanya huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu termasuk ayat mutasyabihat. Ini termasuk ayat Bapak-bapak Ibu. Ayat 1 ini surat Al-Baqarah. Nah, ini termasuk namanya ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu ayat yang tidak ada yang tahu artinya kecuali hanya Allah. Yang tahu artinya hanya Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan kita nggak boleh memaksakan diri untuk mencari arti ayat ini, karena nggak akan pernah bisa. Yang tahu hanya Allah. Nggak boleh terus kemudian dirokyu, nggak boleh kemudian dikarang sendiri. itu Allah, lam itu malaikat, mim Muhammad aja lah gitu. Nanti kalau ketemu alif lam mim ro, alif Allah, lam malaikat, mim Muhammad, ro itu apa ya? Oh, saya dulu pernah kaji sama Mas Rozak, ro-nya Rozak. Nah, itu nggak boleh itu. Jadi alif lam mim huruf muqatta'ah ini ayat mutasyabihat yang tidak boleh diketahui artinya, tidak ada yang bisa mengetahui artinya adalah kecuali hanya Allah. Nah, maksud Allah apa? Kok ada surat-surat itu diawali dengan ayat yang di situ huruf muqatta'ah atau ayat mutasyabihat? Nah, maksudnya Allah di sini Bapak-bapak Ibu-ibu, ini untuk merefresh ya, untuk menarik perhatian kita bahwa kita ini akan mengkaji Al-Qur'an. Apa yang akan disampaikan ini adalah sesuatu yang benar-benar perlu diperhatikan. Nah, ini Bapak-bapak Ibu. Ya, kalau gambarannya seperti ketika ada rapat gitu ya, mohon maaf, ada rapat, kemudian atasan atau bapak kepalanya memfokuskan perhatian audien, ya, mungkin dengan memukul mejanya, tok, mohon perhatian, nah seperti itu. Alif lam mim ini juga termasuk tujuannya adalah untuk orang itu biar lebih fokus lagi di dalam mengkaji Al-Quran. Kemudian next ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini tidak diragukan lagi kebenaran isinya, dan tidak diragukan lagi Al-Quran ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karangannya Nabi Muhammad. Sebagaimana isu-isu waktu itu orang-orang kafir Quraisy mengatakan, wah ini karangannya Muhammad ini. Ini tulisannya orang-orang zaman dulu. Bukan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di ayat ini ditegaskan, Dzalikal kitab la raiba fihi. Tidak ada keraguan-keraguan di dalam kitab ini, Al-Quran. Yaitu tidak diragukan kebenaran isinya dan tidak diragukan turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran ini
diperuntukkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Siapakah orang-orang yang bertakwa, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di ayat berikutnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Di ayat 3. Next. Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Percaya pada gaib. Apa gaib itu? Gaib itu sesuatu yang nggak tampak. Hal-hal di dalam Al-Quran yang tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Ini namanya al-ghaib. Contohnya surga, neraka, malaikat, kiamat. Ya. Ini nggak bisa kita tangkap dengan panca indera. Bangkit dari kubur, nggak bisa. Ini perkara yang gaib namanya. Nah, orang-orang yang takwa ini percaya bahwa semua itu ada, surga itu ada, neraka itu ada, malaikat, kiamat, bangkit dari kubur dan lain-lain, semua itu ada di dalam Al-Quran. Itu pasti terjadi. Yang kedua, orang yang takwa itu mengerjakan sholat, wa yuqimunas sholah, menegakkan sholat. Dan yang ketiga dalam ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini rozaqna bisa digarisbawahi rozaq, itu nama saya. Menginfakkan sebagian rizkinya. Menginfakkan sebagian rizkinya. Inilah sifatnya orang yang takwa di dalam ayat 3. Next, ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang yang takwa itu adalah orang-orang yang percaya pada kitab, baik Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya Al-Quran. Ada kitab Taurat, Injil. Nah, orang yang takwa itu percaya. Nah, itu slide-nya next, Alif. Jadi tidak hanya kita percaya pada Al-Quran, tapi juga kita percaya pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Karena kitab-kitab sebelum Al-Quran ini juga termasuk kitab yang diturunkan oleh Allah, seperti Taurat, Injil, dan wabil akhiratihum yuqin. Dan orang takwa itu yakin terhadap akhirat. Terhadap akhirat yakin. Itulah orang yang bertakwa. Kemudian di ayat 5 ini tadi ya, ayat 4 tadi, slide-nya nggak ada ya? Oh, mohon maaf, ini ayat 4. Mestinya ayat 4 itu, tulisannya keliru tadi ya. Kemudian di ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, setelah kita melihat ayat-ayat tadi, di ayat ini Allah menutup ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Orang yang takwa itu orang yang mendapatkan hidayah. Dan mereka itulah orang-orang yang sukses. Jadi mereka itu yang mendapatkan hidayah, ya mereka itu. Dan mereka itulah orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Nah, ayat 1 sampai ayat 5
kalau kita tarik pelajarannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bisa dilihat di slide berikutnya. Paling tidak saya simpulkan ada 5 poin. Yang pertama, dalam mengkaji Al-Quran ini supaya fokus dan memperhatikan. Jadi di awal tadi alif lam mim ini untuk menarik agar kita lebih bisa fokus dan memperhatikan. Dan yang kedua, sebagai umat Islam supaya yakin terhadap Al-Quran. Ini adalah kitab kita, kitabnya orang Islam, kita harus yakin. Nah. Kemudian yang ketiga, ayat 1-5, ini menjelaskan tentang macam manusia yang pertama. Jadi manusia itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Nanti di ayat berikutnya akan ketemu. Macam yang pertama adalah orang iman. Yang kedua nanti ketemu orang kafir. Kalau nggak iman berarti kafir. Yang ketiga antara iman dan kafir, yaitu orang munafik. Nanti di ayat-ayat berikutnya akan ketemu. Nah, ayat 1-5 ini menjelaskan tentang macam manusia yang pertama, yaitu orang iman. Kemudian yang keempat, sifatnya orang yang takwa kalau kita simpulkan, yang pertama percaya gaib, hal-hal yang gaib, surga, neraka dan lain-lain tadi. Yang kedua sholat, tertib sholatnya. Yang ketiga mau menginfakkan sebagian rezekinya, karena sesungguhnya harta yang Allah berikan ini adalah amanat, maka kita infakkan. Ya, silakan diinfakkan ke masjid atau membantu orang-orang yang kurang mampu, fakir miskin. Yang berikutnya percaya kitab. Semua kitab ini dipercaya. Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, Zabur, semuanya dipercaya. Dan yang kelima, yakin terhadap akhirat. Yang namanya yakin itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau di dalam hadis Bukhari dijelaskan, ini merupakan keimanan yang totalitas. Al-yakinu al-imanu kullu. Iman yang totalitas adalah keyakinan. Nah, termasuk di dalam Al-Quran ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada ayat yang di situ kalau kita nalar, ya, nggak masuk. Yaitu tentang ceritanya Nabi Isa. Nabi Isa itu dilahirkan tanpa seorang bapak. Nggak nalar, kita tuh nggak nalar. Tapi kita harus yakin itu hak, itu benar. Itu ayat, harus kita yakini. Nah ini Bapak-bapak. Kemudian yang berikutnya, hidayah Allah ini tidak diberikan kepada semua orang. Wah, menunjukkan bahwa mahalnya hidayah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tidak diberikan kepada semua orang. Kalau dalam ayat lain, wa yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan hidayah itu kepada orang-orang yang dikehendaki saja. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah yang mendapatkan hidayah. Ya, paling tidak kita mengkaji seperti ini jelas bahwa kita mendapatkan hidayah. Dan yang terakhir, ayat 1-5 ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, inilah kunci sukses dunia akhirat. Kita perhatikan di ayat 1-5 ini. Yaitu menjadi orang yang bertakwa, yang ciri-cirinya tadi disebutkan di atas. Alhamdulillah, semoga kita semuanya termasuk di dalamnya oleh Allah yang disebut dengan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Terima kasih, jazakumullah khairan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Itulah sedikit tafsir hikmah pelajaran di ayat 1 sampai ayat 5. Ini session yang pertama, terus kemudian berikutnya setelah kita sudah meresapi makna
hikmah ayat-ayat ini, sehingga kalau kita nanti membaca itu bisa paling enggak entah berapa persennya itu masuk. Ingat, alif lam mim. Oh, ini ayat yang enggak ada yang tahu pengertiannya kecuali Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Oh, Al-Quran itu enggak diragukan kebenaran isinya dan dari Allah untuk orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oh, itu ciri-cirinya orang takwa. Percaya gaib, sholat, dan infak. Nah, gitu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Oh, selain itu orang takwa itu percaya kitab dan yakin terhadap akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oh, itulah orang yang diberi hidayah itu toh. Oh, itu toh yang dimaksud orang sukses, ya itu toh. Nah, ini Bapak-bapak Ibu-ibu. Oke. Baik, kita akan latihan membaca seperti yang kemarin. Ya, nanti saya baca, kemudian Bapak-bapak Ibu-ibu mendengarkan dulu. Lalu saya membaca, Bapak-bapak Ibu-ibu menirukan. Gak usah dinyalakan mic-nya, ya ditirukan di tempat Bapak-bapak Ibu-ibu. Terus nanti kita baca bersama-sama, lalu kita belajar. Di barangkali entah 1, 2, 3 orang yang saya tunjuk untuk membaca. Nah, ini bukan ngetes tapi belajar, oke? Belajar. Terima kasih Bapak-bapak Ibu. Mari kita siapkan suara kita. Saya baca dulu, sekaligus nanti saya jelaskan mungkin ada tes 1, 2. Kok tiba-tiba mati? Baik, kita lanjutkan. Jadi di situ ada titik 3 yang jumlahnya ada 2. Ya. Itu artinya Bapak-bapak Ibu-ibu, ini termasuk rambu-rambu wakaf wal ibtidah, berhenti dan mau mulai membaca. Nah, aturannya ini berhenti pada salah satu titik 3 itu. Salah satu, nggak boleh dua-duanya.
Boleh berhentinya di dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Boleh. Atau berhentinya di fihi. Dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Jadi silakan pilih berhenti di mana. Kalau umumnya bacaan-bacaan itu berhentinya di fihi. Maka saya contohkan berhenti di fihi. Ini maksud titik 3 itu. Apa sih maksudnya kok titik telu maksudnya pripun? Oh ternyata begitu. Nah, saya ulangi. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi bapak-bapak ibu memang hukum belajar tajwid ini tidak wajib. Tapi membaca dengan bertajwid ini supaya supaya benar-benar diterapkan membaca dengan bertajwid. Nah, kita belajar supaya benar-benar bertajwid. Nah, yang perlu ditandai di sini alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa itu ada tasdidnya. Berarti ditahan dulu. Wa tahan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ada nun disukun ketemu fa. Ini juga ditahan. Yunfiqun. Sakit nggih? Saya ulangi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ditandai nggih, mim yun itu yang ditahan. Ayat berikutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima, ma-nya itu panjang, ada kayak benderanya itu, Bapak-bapak. Bima itu panjang. Kalau pakai ketukan ya kira-kira 3 kali ketukan. Bima, wama juga panjang. Kemudian unzila ditahan, unzila. Kemudian min qablik juga ditahan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati itu agak ngorok ya kata-kata. Wa bil akhirati hum yuqinun. Sakit nggih? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Hudam ini juga ditahan, dimasukkan ke mim, dan bukan dan, tapi langsung ke mim. Hudam langsung membentuk huruf mim bibir kita. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Min rabbihim itu juga dimasukkan ke ra, mir, langsung
bentuk huruf ro, mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sakit gak bapak-bapak ibu-ibu? Alhamdulillah ini kayaknya bapak-bapak ibu udah nggak sabar untuk membaca ini. Nanti Bu, Bapak nanti saya tunjuk ya. Kemudian yang kedua bapak-bapak ibu-ibu, saya membaca, kemudian bapak-bapak ibu-ibu menirukan ya. Mohon untuk menirukan, nggak usah dinyalakan mic-nya nggak apa-apa. Ditirukan di tempat bapak-bapak ibu-ibu, kita niati untuk mencari pahala. Hurufnya berapa? 10 kebaikan. Siap nggih? Kita mulai lagi ta'awud. Nanti saya baca dulu, kemudian saya hitung 1, 2, 3, bapak-bapak ibu-ibu untuk membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo 1, 2, 3. Wah, mantap bapak-bapak ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, 1, 2, 3. Iya. Alif lam mim. Yuk, 1, 2, 3. Alif. Iya. Zalikal kitabu la raiba fiih. 1, 2, 3. Hudal lil muttaqin. 1, 2, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tarik nafas, bapak-bapak ibu-ibu. 1, 2, 3. Alladzi kuat gih. Puasa-puasa Pak Ustadz ini nggak kuat kalau panjang-panjang. Ampun ngombe lagi. Ini bapak-bapak pemerintah sudah mengumumkan. Pokoknya kalau sudah vaksin 1, 2, apalagi sudah booster, nah ini bisa sholat tarawih di masjid, ya, bisa sholat id di lapangan. Yang nggak bisa, yang nggak boleh itu siang hari kalau puasa minum es degan, itu nggak boleh. Baik, kita lanjut. Ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, 1, 2, 3. Walladzina ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim
Ya. Wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah. Sekarang kita bersama-sama nggih Bapak-bapak Ibu-ibu, saya juga membaca, Bapak-bapak Ibu-ibu juga membaca. Yuk, diulangi dari ayat pertama. Tadi sudah ta'awudz, sudah basmalah, langsung ayat pertama enggak apa-apa. 1, 2, 3. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah. Baik Bapak-bapak Ibu-ibu, masih ada waktu beberapa menit. Berapa menit ini? 5 menit ya. Kita baca. Ini bukan ngetes nggih, tapi belajar membaca. Membaca nanti yang saya tunjuk dimohon untuk dinyalakan mic-nya, kemudian membaca ayat 1 sampai ayat 5. Baik, ya, kepada yang terhormat Ibu Ani Susilawati. Ibu Ani Susilawati. Wonten nggih? Ibu Ani atau Ibu Susi, silakan dinyalakan mic-nya. Ada Ibu Ani? Baik, kalau nggak ada, ya kepada yang terhormat niki ibu apa bapak niki? Gambarnya ibu nih. Ibu Canda Hayun Silma. Oke. Ibu nomor niki? Dalam? Ibu. Oke, Ibu. Ibu Canda Hayun Silma. Dicoba Ibu, belajar nggih. Ya, saya buka sendiri apa ditayangan ya? Monggo dibuka sendiri mboten menapa niku Ini ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika
ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Mantap. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Sami-sami Pak. Allah paring tambah lancar baca Qur'annya. Amin. Amin. Terima kasih nggih Bu. Baik, Sami-sami selanjutnya Bapak. kepada niki Bapak napa Ibu nggih? Aiza Jogja. Nggih, Ibu Ibu. Ibu nggih, Bu Aiza nggih. Iya, Zah, nggih. Nggih, monggo Ibu dibaca ayat pertama sampai ayat 5. Oh, nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Sadaqallahul azim. Mantap Ibu Aiza. Terima kasih Bu. Semoga tambah lancar baca Qur'annya. Sukses Ramadannya. Amin. Baik, satu lagi nggih. Amin. Satu lagi Bapak Rahmat Sutopo. Wonten nggih Bapak Rahmat? Alhamdulillah. Wah, kayaknya semangat nih Bapak Rahmat ini. Semangat Pak Haji. Nggih, mohon Pak dibaca ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mantep Pak. Semoga tambah sehat Pak nggih. Sukses Ramadannya. Amin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, insya Allah cekap semanten dulu ya, pengawasan pada siang hari ini, pengajian pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna alali wa nahar waj'alhu lana hujjatan rabbal alamin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma 'allimna ta'wilal kitab, Allahumma atina hikmah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih matur suwun Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.